Selamat malam Ibu Nike dan selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yolanda Virga, kemudian ada Sevilla Lutfi dan ada Monica Ceris. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Next. Mari kita mulai dengan definisi apa itu organisasi berkelanjutan. Jadi organisasi berkelanjutan bukanlah hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak dalam jangka panjang terhadap generasi mendatang. Ini merupakan sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan 3 aspek utama dalam setiap keputusan dan operasi, yaitu ekologi atau lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lanjut. Lalu, mengapa keberlanjutan menjadi begitu penting? Di sini ada 3 alasan utama. Yang pertama ada tuntunan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan modern seperti konsumen, investor, mengharapkan perusahaan pengelola dampak bisnis mereka secara bertanggung jawab mencakup aspek lingkungan, tata kelola yang baik, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada pertumbuhan jangka panjang. Di tengah persaingan bisnis yang ketat ini, keberlanjutan merupakan kunci untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Dan yang ketiga ada krisis lingkungan global. Kerusakan lingkungan yang meningkat telah memicu diskusi global tentang keberlanjutan yang dapat menyebabkan krisis ekonomi jika tidak ditangani. Next. Di sini ada peran sumber daya manusia dalam keberlanjutan. Manajemen sumber daya manusia sendiri memegang peran krusial dalam mencapai pertumbuhan keberlanjutan. Kualitas, keterampilan, dan kinerja sumber daya manusia secara langsung mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan inovasi organisasi. Di sini juga ada peran-peran sumber daya manusia yang mencakup peningkatan kualitas dan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil akan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mendorong produktivitas. Karyawan yang terlibat dan termotivasi akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, menciptakan inovasi. Lingkungan kerja yang mendukung akan memungkinkan sumber daya manusia mengembangkan solusi-solusi baru yang inovatif. Kemudian di sini ada strategi sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, sebuah organisasi perlu mengimplementasikan 4 strategi sumber daya manusia, yaitu untuk yang pertama ada pengembangan budaya kerja positif, dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, inovatif, dan positif sebagai landasan strategi sumber daya manusia. Yang kedua ada pengembangan kompetensi karyawan dengan berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi karyawan untuk meningkatkan sumber daya saing organisasi di pasar global. Yang ketiga ada pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan melalui program pembelajaran. Dan yang terakhir ada strategi adaptif dan responsif. Dengan menyesuaikan strategi sumber daya manusia, dinamika pasar yang cepat berubah, termasuk fleksibilitas tenaga kerja dan penggunaan teknologi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Monica. Oke, baik. Selanjutnya ada konsep inti organisasi berkelanjutan. Organisasi berkelanjutan adalah organisasi yang beroperasi secara efektif dan efisien dalam jangka panjang, mempertahankan kualitas dan kinerja, serta memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat dan lingkungan. Yang pertama ada triple bottom line atau TBL, yaitu mengintegrasikan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk mencapai keberlanjutan.
Yang kedua, ada manajemen SDM, yaitu kunci efisiensi dan efektivitas organisasi serta peningkatan kepuasan karyawan. Yang ketiga, ada komitmen organisasi, yaitu ikatan psikologis pegawai yang meningkatkan kinerja dan keinginan untuk bertahan di organisasi. Yang keempat, ada employee engagement, yaitu karyawan yang antusias, inisiatif, dan bersemangat dalam bekerja. Yang terakhir, ada pemasaran berkelanjutan, yaitu strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada contoh organisasi berkelanjutan. Beberapa organisasi telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam operasi mereka, menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang dan dampak positif. Contoh yang pertama ada dari PT Indo Putra Harapan Sukses Semakmur. PT ini dikenal dengan komitmen organisasi yang tinggi, berdampak positif pada kinerja karyawan. Contoh kedua ada dari Maskapai Penerbangan Indonesia. Maskapai ini menunjukkan berkelanjutan organisasi dan lingkungan mempengaruhi manajemen SDM dan kepuasan karyawan. Contoh ketiga ada dari organisasi Nirlaba di Bali. Dia memiliki visi dan misi untuk menyelamatkan Bali dengan manajemen proyek yang kuat mendukung keberlanjutan. Next. Selanjutnya ada indikator keberlanjutan organisasi. Indikator keberlanjutan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari suatu sistem atau organisasi, dengan tujuan mengevaluasi keberlanjutan secara keseluruhan. Yang pertama ada dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang demokratis, partisipatif, dengan visi dan misi yang jelas. Yang kedua ada dari komunikasi yang efektif, terbuka, dan proses pengambilan keputusan yang transparan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dari motivasi tinggi, upaya advokasi, serta visi, misi, dan nilai organisasi yang dipahami semua pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Sevilla. Baik, selanjutnya ada manfaat keberlanjutan bagi organisasi. Menerapkan praktik keberlanjutan tidak hanya memenuhi tuntutan etika, tetapi juga membawa berbagai keuntungan strategis bagi organisasi. Yang pertama, peningkatan reputasi, membangun citra positif di mata publik dan pemangku kepentingan. Yang kedua, efisiensi biaya, mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, inovasi produk dan proses, mendorong pengembangan solusi baru yang ramah lingkungan dan sosial. Yang terakhir ada retensi karyawan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan yang peduli terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Selanjutnya ada tantangan dalam mencapai keberlanjutan. Meskipun manfaatnya jelas, perjalanan menuju organisasi berkelanjutan tidak lepas dari tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama ada kompleksitas implementasi. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam semua aspek operasi. Yang kedua, biaya awal tinggi. Investasi awal yang signifikan untuk teknologi dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya ada perlawanan terhadap perubahan. Mengubah pola pikir dan kebiasaan yang sudah ada di dalam organisasi. Yang terakhir ada kepatuhan regulasi. Memenuhi standar dan peraturan yang terus berkembang. Selanjutnya ada masa depan organisasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi organisasi berkelanjutan yang efektif untuk mendukung pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan, serta mengevaluasi dampaknya pada kinerja dan daya saing. Di sini dikatakan, keberlanjutan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar, tetapi tentang melakukan hal yang cerdas untuk masa depan bisnis dan planet kita. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik organisasi berkelanjutan, serta memberikan panduan bagi organisasi dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesimpulan, penerapan prinsip keberlanjutan membawa berbagai keuntungan,
termasuk meningkatnya reputasi organisasi, penghematan biaya, terciptanya inovasi yang lebih optimal, serta kemampuan mempertahankan karyawan. Meski demikian, organisasi tetap menghadapi hambatan seperti kebutuhan investasi awal yang besar, penolakan terhadap perubahan, dan proses penerapan yang kompleks. Dalam komitmen yang kuat serta strategi SDM yang tepat, organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memperkuat daya saingnya di masa mendatang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Apabila Bu Nike dan teman-teman ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.